Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas hidup. Tuhan masih membangunkan kita di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan kuat untuk kita beraktivitas, melakukan pekerjaan, tugas tanggung jawab kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita memulai atau melanjutkan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Di pagi ini kami mengucap syukur karena kami merasakan kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami merasakan kebaikan Tuhan, memberkati kami dan mengaruniakan kami kekuatan kesehatan untuk melakukan pekerjaan kami. Sebelum kami memulai atau melanjutkan pekerjaan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Imamat pasal 23 ayat 1 sampai ayat 8. Imamat pasal 23 ayat 1 sampai ayat 8 berbunyi demikian. Hari raya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah yang berikut. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus, yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan umat Perjanjian Lama, mereka memelihara hari-hari raya dalam kehidupan agama Yahudi. Ada beberapa hari raya yang mereka harus peringati, yang mereka harus rayakan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada Musa. Dan itu diteruskan dari Musa kepada seluruh penduduk Israel, ya, kepada seluruh umat Israel, umat Allah. Yang pertama tentang perayaan Paskah.
Perayaan Paskah itu memang diperintahkan oleh Tuhan untuk dirayakan, ya, untuk dirayakan bagi umat Israel. Dalam ayat 4 dikatakan, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Jadi hari-hari raya itu sangat dipelihara karena itu yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa itu. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan, itu perintah Tuhan. Pada tanggal 14 bulan pertama setiap tahun mereka merayakan Paskah. Dan pada tanggal 15 di bulan pertama itu mereka merayakan hari raya roti tidak beragi. Semua ini berkaitan. Paskah mereka memperingati ketika peristiwa keluar dari Mesir. Paskah itu berarti melewati. Rumah-rumah orang Israel dilewati oleh malaikat maut. Tetapi rumah-rumah orang Mesir semua ada kematian, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, ada kematian. Tetapi rumah-rumah orang Israel tidak, karena ada tanda darah di tiang pintu rumah maupun di ambang atas pintu rumah. Kalau di Indonesia dikenal dengan kusen. Di setiap rumah ada kusen. Kusen itu sebagai tempat kita untuk mengaitkan pintu. Ya. Jadi di kusen itu ada tanda darah, sehingga rumah yang sudah ada tanda darah itu tidak disinggahi oleh malaikat maut, tetapi dia melewati karena ada tanda darah. Itu diperingati sebagai Paskah Israel, perayaan Paskah, karena Allah melewati rumah-rumah, malaikat maut melewati rumah-rumah orang Israel, sementara di rumah orang Mesir terjadi kematian. Kemudian pada tanggal 15 di bulan itu mereka merayakan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Bangsa Israel makan roti tidak beragi. Untuk apa? Untuk memperingati mereka waktu malam Paskah itu makan roti yang tidak beragi. Jadi menyembeli domba Paskah, darahnya dioleskan di tiang pintu dan di ambang atas pintu rumah, dan mereka malam itu makan roti tidak beragi. Jadi itu diperingati, ya, hari Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Selama 7 hari mereka makan roti tidak beragi untuk memperingati malam, di mana malam itu malaikat maut singgah di semua rumah orang Mesir. Rumah-rumah orang Israel dilewati. Dan pada malam itu mereka makan roti tidak beragi. Dan itu diperingati ketika mereka masuk di tanah perjanjian. Ketika mereka keluar Mesir dan masuk tanah perjanjian, itu menjadi peringatan, menjadi perayaan mereka. Begitu juga saudara-saudara, ada satu hari di mana mereka merayakan hari Sabat. Itu juga hari raya Sabat, di mana mereka tidak boleh melakukan pekerjaan. Firman Tuhan berkata 6 hari lamanya
kamu akan bekerja pada hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan. Jadi hari ketujuh mereka tidak melakukan pekerjaan, tetapi mereka beribadah kepada Tuhan. Hari Sabat, hari perhentian. 6 hari Tuhan menciptakan langit bumi, hari ketujuh dia beristirahat. Dan begitu juga 6 hari Tuhan berikan kesempatan kepada manusia untuk bekerja, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat. Berhenti dari pekerjaan dan beribadah kepada Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, orang-orang zaman dahulu umur panjang. Karena mereka memberikan satu hari khusus untuk tidak bekerja. Mengistirahatkan tubuh mereka untuk khusus beribadah kepada Tuhan. Sehingga orang-orang dulu itu umur-umur panjang. Tetapi sekarang karena kemajuan zaman, manusia bekerja 7 hari. Ya. Padahal Tuhan sudah perintahkan hari ketujuh adalah hari Sabat. Dalam perjanjian baru, umat Kristen memang tidak beribadah pada hari Sabat, hari ketujuh, tapi malah hari pertama. Kenapa kita beribadah pada hari pertama? Karena hari pertama itu hari Minggu. Kita memperingati kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Makanya orang Kristen beribadah pada hari pertama atau hari Minggu. Ya, itu hari Minggu, hari pertama. Di situ sebetulnya kita khusus untuk beribadah kepada Tuhan. Pada masa ketika kita masih kanak-kanak, saya masih kanak-kanak di Minahasa sana, hari ketujuh memang tidak ada pekerjaan, ya, tidak bekerja, hanya khusus untuk beribadah. Dan ketika kita pulang gereja, kita makan dan habis itu istirahat, tidak ada pekerjaan-pekerjaan lain. Dan juga petani-petani itu kalau pada hari Minggu tidak ada yang bekerja, tidak ada yang ke kebun, tidak ada yang ke sawah, karena memelihara hari yang memang Tuhan sudah perintahkan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Selain itu, kita beristirahat, mengistirahatkan fisik kita, mengistirahatkan tubuh kita dari jerih lelah, supaya kita fit lagi untuk melakukan pekerjaan 6 hari berikutnya. Tetapi zaman sekarang sudah berbeda. Hari Minggu pun ada yang bekerja, tetapi itu tuntutan karena memang perkembangan zaman. Tetapi bukan hanya bermaksud bahwa satu hari kita sediakan untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi juga untuk mengistirahatkan tubuh kita. Itu Tuhan sudah ciptakan seperti itu, supaya tubuh kita fit, fisik kita fit untuk bekerja pada minggu berikutnya, ya. Dan supaya kita juga umur panjang, kita berhenti satu hari untuk bekerja khusus untuk beribadah kepada Tuhan dan juga untuk mengistirahatkan tubuh kita. Itu yang dilakukan oleh umat yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa, dilakukan oleh umat perjanjian lama. Marilah kita juga di zaman sekarang, sekalipun tuntutan kerja semakin sibuk, semakin banyak waktu kita tersita untuk pekerjaan, tetapi kita sediakan waktu juga untuk Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, dan untuk mengistirahatkan tubuh kita satu hari dalam seminggu. Biarlah firman Tuhan kita lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan juga untuk kita tetap terus beraktivitas dan kita bisa umur panjang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan melawat kami
Tuhan sudah berfirman kepada kami, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami, supaya janji-janji firman Tuhan digenapi. Kami akan melanjutkan pekerjaan kami di hari ini. Tuhan berkati kami agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.